Welcome to the News Hour. India has launched missile strikes against Pakistan tonight in an apparent response to a deadly... To the brief, I'm Jim Sciutto in New York. We begin early today with breaking news. India launching a military operation targeting what it calls terrorist infrastructure inside Pakistan. Wow! Ya Tuhan. Teman-teman, ini kedua negara ini sudah diprediksikan tahun lalu bahwa akan menjadi bertambah besar ya. Ternyata prediksi itu menjadi kenyataan. Menurut Indeks Global Firepower 2025, India itu menempati peringkat militer terkuat keempat di dunia ya. Sedangkan Pakistan itu berada di peringkat atau urutan ke-12 ya teman-teman semua. Kalau kita lihat kemampuan militer India secara keseluruhan jauh melampaui Pakistan. India memiliki 172 hulu ledak nuklir, sementara Pakistan memiliki 170 hulu ledak nuklir ya teman-teman semua. Aduh, ini sangat-sangat berbahaya sekali. Apa yang dikhawatirkan dunia soal pertempuran dua negara dengan senjata nuklir akhirnya benar-benar terjadi. Saat baru-baru ini, dunia dikejutkan oleh eskalasi pertempuran militer. Dengan terbaru, jet-jet tempur dari India menyerang 9 titik wilayah di Pakistan yang mengakibatkan kerusakan hingga korban jiwa. Pakistan sendiri membalas dengan menjatuhkan 5 jet tempur dari India dalam serangan tersebut. Di mana selain itu, Pakistan juga akan memastikan bahwa mereka akan membalas India. Lantas, apakah yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran dua negara ini? Apa rencana Pakistan untuk membalasnya? Dan seperti apa reaksi dari dunia? Mari kita ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Teman-teman, ini yang tidak kita inginkan ya. Kalau terjadi perang seperti ini ya. Karena ini akan memakan banyak korban jiwa. Kita tidak pengen ini terjadi ya. Aduh. Setelah 2 minggu sejak serangan teroris di Pahalgam, Kashmir, yang disebut India berasal dari Pakistan, dengan Pakistan membantah klaim tersebut. Dua negara Asia Selatan yang sama-sama memiliki senjata nuklir ini mengalami ketegangan yang meningkat dengan tensi pertempuran yang tinggi. Benar saja, pada 6 hingga 7 Mei 2025, India pun mengerahkan jet-jet tempur mereka untuk menyerang Pakistan, di mana tercatat 9 lokasi di Pakistan termasuk Muridke, Bahawalpur, Muzaffarabad, dan Kotli menjadi target India. Kalau kata Kementerian Pertahanan India, mereka mengklaim bahwa serangan ini menargetkan infrastruktur teroris, bukan fasilitas militer Pakistan. Meski pada kenyataannya, serangan itu banyak melukai korban sipil. Jadi menurut laporan yang kami kutip dari CBS News, serangan India dengan jet-jet tempurnya di berbagai lokasi pada Rabu dini hari telah menewaskan sedikitnya 26 orang termasuk seorang anak. Wow, ini tidak kita inginkan terjadi teman-teman. Ini sangat-sangat wow. Gila. Mendapatkan serangan besar dari India, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dengan tegas mengutuk serangan India sebagai tindakan perang dan menyatakan bahwa Pakistan berhak memberikan respon yang setimpal. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa rakyat Pakistan dan angkatan bersenjata tahu cara menghadapi musuh dan tidak akan membiarkan tujuan jahat India tercapai. Sementara itu, dalam pernyataan resminya, Direktur Jenderal Inter-Service Public Relations Pakistan, dalam hal ini Majen Ahmad Sharif, menyatakan bahwa mereka akan melakukan balasan yang menghancurkan atas agresi yang dilakukan oleh India. Dengan waktu dan lokasi serangan akan mereka pilih. It is India which Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Di India sendiri, Perdana Menteri Narendra Modi langsung mengadakan pertemuan khusus Komite Kabinet tentang Keamanan Negara usai mendapatkan ancaman balasan dari Pakistan. PM India ini juga dilaporkan telah mengatakan kepada kantor berita Reuters
akan menunda perjalanan ke Kroasia, Belanda, dan Norwegia. Apalagi serangan India di Pakistan tak dapat dikatakan benar-benar sukses saat beberapa pesawat mereka ditembak jatuh oleh Pakistan pada saat melakukan serangan. Gila, saya tidak habis kata-kata ya teman-teman melihat isu-isu seperti ini beneran terjadi. Padahal 5 jet tempur India dijatuhkan. wow. Keputusan India untuk menggunakan jet-jet canggihnya dalam menyerang Pakistan secara dalam bukan tanpa resiko. Saat sebaliknya, jet-jet tempur mereka justru dijatuhkan. Menurut pejabat senior pertahanan Pakistan dan sumber keamanan tingkat tinggi, total 5 pesawat tempur dan 1 drone India hancur selama serangan yang dilakukan India. Jet-jet yang dijatuhkan itu sendiri diantaranya adalah 3 jet Rafale, 1 MiG-29, 1 Su-30, dan sebuah pesawat pengintai Heron. Semua pesawat dilaporkan terbang di wilayah udara India, tetapi berupaya menyerang wilayah Pakistan dengan menggunakan amunisi jarak jauh. Wow. Lebih detail, dijelaskan bahwa sebuah jet Rafale dan sebuah Su-30 ditembak jatuh dekat Ahmedpur Timur, Bahawalpur, di sisi perbatasan India. Sedangkan Rafale lainnya dilaporkan jatuh di barat daya Awantipora, distrik Pulwama, sekitar 17 mil laut dari garis kontrol. Dan drone Heron dicegat dan dinetralisir dalam operasi terpisah. Inilah video jet tempur milik India yang dijatuhkan. Wow. Gila. Melihat 5 jet tempurnya dijatuhkan, India jelas mengalami kerugian yang sangat besar di serangan besar pertamanya. Sebagai info, jet tempur Rafale dari Prancis yang juga baru dibeli Indonesia tahun lalu memiliki harga sekitar 120 juta dolar hingga 150 juta dolar per unit. Sehingga saat 3 jet terjatuh, mereka sudah mengalami kerugian 360 juta dolar. Belum lagi ditambah Sukhoi Su-30 MKI yang memiliki harga 60 juta dolar dan jet tempur MiG-29 yang memiliki harga sekitar 35 juta dolar. Tapi terlepas dari kerugian itu, serangan yang dilakukan India baru-baru ini sendiri merupakan serangan terbesar mereka sejak Perang India-Pakistan tahun 1971. Dan akibat serangan yang dilakukan India itu, situasi saat ini menjadi tak menentu. Fat Humayun, asisten profesor ilmu politik di Universitas Tufts, mengatakan bahwa balasan terhadap tindakan India kemungkinan besar sekarang tidak dapat dihindari. Pakistan diyakini akan membalas India. Dan Pakistan punya kekuatan superior di udara dengan jet-jet tempur canggih dari China yang mereka miliki. Gila. Reaksi dunia. Melihat pertempuran yang tak terelakkan dari India dan Pakistan, dunia pun dengan cepat langsung bereaksi. Ini lantaran pertempuran keduanya bisa memicu eskalasi yang lebih besar saat dua negara ini sama-sama memiliki senjata nuklir. Presiden Amerika Serikat saat ditanya dalam konferensi pers di Gedung Putih mengatakan bahwa pertempuran itu sangat disayangkan dan berharap bahwa pertempuran ini bisa segera berakhir. They've been fighting for a long time, they've been fighting for many decades and centuries actually if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. Sementara itu, dikutip dari Reuters, Wakil PM dan Menteri Luar Negeri UAE, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, meminta kedua negara untuk menahan diri, meredakan ketegangan, dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Dengan pemimpin Qatar juga menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi yang terus berlanjut antara India dan Pakistan setelah operasi Sindur dimulai dan menyerukan penyelesaian krisis melalui cara diplomatik. Sementara itu, Reuven Azar, Duta Besar Israel untuk India, mengatakan bahwa Tel Aviv mendukung hak New Delhi untuk membela diri dan menyebut teroris harus tahu bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa China menyesalkan serangan dari India. China menentang segala bentuk terorisme, di mana mereka mendesak kedua belah pihak untuk bertindak demi kepentingan yang lebih besar, yaitu perdamaian dan stabilitas. Eskalasi militer antara India dan Pakistan pada 6 hingga 7 Mei 2025 pada akhirnya telah mengejutkan dunia, memicu ketegangan yang belum pernah terjadi sejak Perang India-Pakistan 1971.
India melancarkan operasi Sindoor, menyerang 9 lokasi di Pakistan yang diklaim sebagai infrastruktur teroris. Namun serangan ini justru menewaskan 26 warga sipil, termasuk anak-anak, dan memicu kemarahan besar. Pakistan membalas dengan menembak jatuh 5 jet tempur India, 3 Rafale, 1 Sukhoi Su-30 MKI, 1 MiG-29, serta 1 drone Heron. Namun tak berhenti sampai di situ. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam serangan sebagai tindakan perang dan berjanji akan membalas dengan serangan menghancurkan pada waktu dan tempat yang mereka pilih. Jelas dunia bereaksi cepat terhadap konflik ini, dengan Amerika Serikat, UAE, Qatar, dan China meminta deeskalasi, sementara Israel mendukung hak India untuk membela diri. Namun ancaman eskalasi lebih lanjut tetap nyata, terutama karena kedua negara memiliki senjata nuklir. India dengan 160 hingga 170 hulu ledak dan Pakistan dengan 170. Ketegangan ini ditambah dengan kerugian strategis India dan potensi balasan Pakistan yang didukung jet canggih China, menciptakan situasi yang sangat tidak menentu, seperti yang dikatakan Fat Humayun, asisten profesor ilmu politik di Universitas Tufts. Balasan terhadap tindakan India kemungkinan besar sekarang tidak dapat dihindari. Sejak merdeka dari Inggris pada tahun 1947, India dan Pakistan telah terlibat dalam serangkaian konflik militer yang dipicu oleh perbedaan agama, batas wilayah, dan rivalitas politik. Konflik terbesar antara kedua negara ini berkisar pada wilayah Kashmir, sebuah daerah strategis di utara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, tetapi secara administratif berada di bawah India. Konflik pertama terjadi pada tahun 1947 dan sampai 1948, tak lama setelah pembagian India. Pakistan mengklaim bahwa Kashmir seharusnya menjadi bagian dari negaranya, sementara India menolak. Konflik ini berakhir dengan gencatan senjata dan intervensi PBB, namun tidak menyelesaikan masalah intinya. Konflik kedua meletus pada tahun 1965, kembali dipicu oleh sengketa Kashmir. Meskipun kedua belah pihak mengklaim kemenangan, hasilnya adalah kebuntuan dan perjanjian damai di Tashkent. Konflik ketiga terjadi pada tahun 1971, namun lebih berkaitan dengan kemerdekaan Bangladesh dan Pakistan. India memberikan dukungan kepada gerakan kemerdekaan Bangladesh yang akhirnya mengakibatkan kekalahan besar bagi Pakistan. Ketegangan terus berlanjut hingga era modern, termasuk konflik di Kargil pada tahun 1999. Yang membuat konflik ini sangat berbahaya adalah kenyataan bahwa kekuatan kedua negara ini kini memiliki senjata nuklir. Nah, teman-teman semua, ketegangan diplomatik dan insiden militer kecil sering terjadi, meningkatkan risiko konflik berskala besar. Meskipun beberapa upaya dialog damai telah dilakukan, masalah Kashmir tetap menjadi batu sandungan utama. Banyak pihak internasional menyerukan solusi damai dan diplomatik agar konflik ini tidak menimbulkan korban jiwa berlanjutan. Peperangan atau konflik India dan Pakistan bukan hanya persoalan wilayah, tetapi juga identitas nasional, agama, dan sejarah panjang yang kompleks. Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 7 Mei 2025, India melancarkan serangan udara besar-besaran ke wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikelola Pakistan dalam operasi militer bernama Operation Sindoor. Serangan ini menargetkan 9 lokasi yang diduga sebagai markas kelompok militan yang selama ini dituduh India terlibat dalam serangan teroris di wilayah Kashmir yang dikelola India. India mengklaim bahwa serangan tersebut menewaskan sedikitnya 100 militan dan menghancurkan fasilitas militer kelompok teroris. Namun Pakistan menyebut serangan ini sebagai agresi yang tidak dapat dibenarkan dan mengklaim bahwa serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 31 warga sipil tewas dan 49 lainnya terluka. Konflik ini semakin memanas setelah India menangguhkan perjanjian air Indus pada 23 April 2025
yang mengatur pembagian sumber daya air antara kedua negara. Pakistan menuduh India mengurangi aliran air secara signifikan yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut. Dengan kedua negara yang memiliki senjata nuklir, ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi eskalasi menjadi konflik berskala besar. Pemimpin dunia termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah menyuarakan deskalasi untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih besar. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara ini telah mengalami beberapa kali gencatan senjata, akar konflik yang mendalam, terutama terkait dengan wilayah Kashmir, terus menjadi sumber ketegangan yang beresiko tinggi. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat konflik ini memang tahun lalu itu sudah beredar info bahwa ketegangan antara India dan Pakistan ini akan meledak lagi, dan terbukti teman-teman semua, dan ini yang kita tidak inginkan karena kalau ketegangan antara India dan Pakistan ini terus berlanjut, maka yang terjadi adalah bisa menimbulkan skala ketegangan yang lebih besar, dan ini sangat-sangat tidak baik untuk peradaban manusia, teman-teman semua. Bagaimanapun satu nyawa manusia itu lebih berharga daripada keegoisan para elit di kedua negara ini ya teman-teman, karena hasil dari ketegangan ini masyarakat sipil lah yang akan menjadi korban atas keegoisan para pemimpin-pemimpin yang memiliki keegoisan berlebihan, teman-teman semua. Harapan kita ini akan segera berakhir dan menemukan titik terangnya sesuai dengan harapan para pemimpin dunia ya, karena kita tidak pengen terjadi lebih besar dan memicu negara-negara lain melakukan serangan yang sama ke negara musuh bebuyutan mereka ya teman-teman. Ini jangan sampai terjadi, karena kita sebagai masyarakat kecil yang akan menjadi korban atas isu-isu seperti ini ya teman-teman semua. So, kita mari mendukung langkah perdamaian untuk kedua negara ini agar tidak berimbas ke hal-hal lain.